Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini, saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu kabar menyenangkan para honorer. Ini dari anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dalam hal ini Gus Pardigaus, yang mana Gus Pardigaus adalah seorang anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, mendesak BKN agar melindungi tenaga honorer yang berpengalaman dalam seleksi calon aparatur sipil negara. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya ini adalah satu hal yang benar-benar memberi harapan kepada honorer bila hal ini direspon oleh BKN apa yang disampaikan oleh Komisi 2 DPR RI. Bapak Ibu, ini informasi beredar per 9 Maret 2024. Nah, Bapak Ibu, supaya lebih jelas, mari kita simak bersama kira-kira apa respon dari BKN terkait usul anggota Komisi 2 DPR RI agar melindungi honorer yang berpengalaman dalam seleksi calon aparatur sipil negara. Ikuti informasinya sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Gus Pardigaus, menyerukan kepada Badan Kepegawaian Negara atau BKN untuk tidak mempertarungkan tenaga honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun dengan para lulusan baru dalam ujian seleksi calon aparatur sipil negara atau CASN 2024. Dalam kunjungan kerja spesifik ke kantor Regional 1 BKN Yogyakarta, Gus Pardigaus menyatakan bahwa tenaga honorer berpengalaman mungkin tidak seupdate dengan teknologi terkini. Namun kualitas dan kapasitas mereka telah teruji selama bertahun-tahun selama mereka menjadi honorer untuk melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat demikian dengan instansi pemerintah daerah. Pertemuan tersebut yang diadakan pada Rabu 16 April tanggal 6 April 2023 yang lalu bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan seleksi penerimaan calon aparatur sipil negara 2023 di Yogyakarta. Gus Pardigaus menanyakan kebijakan BKN Regional 1 dalam memilah antara tenaga honorer dan fresh graduate, mengungkapkan kekhawatiran bahwa tenaga honorer akan kalah dalam persaingan jika tidak ada perlindungan khusus. Tentunya perlindungan yang dimaksud diharapkan dari pemerintah melalui BKN dan Menteri PAN-RB. Komisi 2 dan pemerintah telah sepakat untuk merevisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara saat ini, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ini guna mengangkat tenaga honorer menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Gus Pardigaus menekankan pentingnya komitmen BKN terhadap penyelesaian masalah tenaga honorer dengan harapan mereka akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K. Dari data yang diterima, masih ada sekitar 1,7 juta tenaga honorer yang belum diangkat menjadi aparatur sipil negara. Nah, tentunya ini adalah beban pemerintah untuk menuntaskan hal ini sesuai dengan apa yang telah tertuang dalam pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023, di mana bunyi pasal 66 itu menegaskan bahwa tentang
pengangkatan honorer itu paling lama dilaksanakan pada Desember 2024 tahun ini. Kemudian berdasarkan hal tersebut, tentunya ada hubungannya dengan pengumuman secara langsung yang resmi disampaikan oleh Presiden Joko Widodo pada hari Jumat 5 Januari 2024 mengenai rekrutmen calon aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini yang terdiri dari instansi pusat dan daerah, CPNS dan P3K, fresh graduate dan honorer yang jumlahnya yaitu 2,3 juta. Di antara 2,3 juta tersebut, sebagaimana telah disampaikan tadi bahwa dari data yang diterima, ada sekitaran 1,7 juta tenaga honorer yang belum diangkat. Dan itu segera akan dituntaskan pada rekrutmen calon aparatur sipil negara di tahun 2024 tahun ini. Nah, apakah ini nantinya menjadi satu realita atau bagaimana? Tentunya kita berharap karena memang apa yang telah disampaikan sebelumnya bahwa dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 dan telah diresmikan secara langsung oleh Presiden Jokowi melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik telah resmi ditandatangani pada tanggal 31 Oktober 2023 yang lalu dan disampaikan bahwa 6 bulan setelahnya maka terbitlah peraturan pemerintah turunan dari Undang-Undang Aparatur Sipil Negara Nomor 20 Tahun 2023 tersebut paling lama 6 bulan sejak pengesahan. Maka diprediksi paling lama April bulan depan peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN segera akan terbit. Nah, semoga saja dan terbitnya peraturan pemerintah turunan Undang-Undang ASN itu nantinya benar-benar memberikan ketenangan kepada seluruh honorer karena memang nasibnya jelas akan diangkat menjadi aparatur sipil negara dan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Semoga saja Bapak Ibu kita doakan bersama kiranya semua program terbaik pemerintah untuk honorer dan kiranya apa yang diserukan oleh anggota Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia supaya pemerintah melindungi para honorer yang telah berpengalaman dan sudah mengikuti seleksi berulang kali dan juga belum ada kesempatan untuk lulus. Supaya menjadi pertimbangan karena memang para honorer ini juga ya tentunya kemampuan untuk teknologi tidak sebanding dengan para fresh graduate, maka hal ini sangat dibutuhkan kebijakan dari pemerintah untuk memperhatikan para honorer yang belum terangkat menjadi ASN. Tapi kita yakin bahwa dengan program pemerintah untuk menuntaskan honorer di tahun 2024 tahun ini, sehingga pemerintah bergegas untuk memetakan ya dan membuat satu hal yang lebih menarik. Di tahun 2024 tahun ini ada 3 tahapan rekrutmen calon aparatur sipil negara, baik untuk fresh graduate, demikian dengan para honorer, demikian dengan CPNS maupun P3K, di berbagai bidang honorer, bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan tenaga teknis. Demikian informasinya, semoga Bapak Ibu honorer bisa meraih impian dan benar-benar dilindungi oleh pemerintah dalam hal ini BKN dan Menpan RB, sesuai apa yang diserukan oleh Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.